Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 321. Davian semakin menegang, dia seperti masuk ke dalam lubang buaya yang dia bangun sendiri. Dia menunduk, tak berani menatap kakak iparnya. Sementara itu tatapan Bu Mahira segera berpindah ke Azarin yang kini duduk tegak di atas ranjang, dengan wajah masih lemah tapi penuh tanya. "Ada apa, Bu?" 31. Tak ada jawaban dari Bu Mahira, membuat Azarin makin kebingungan. "Dav, kamu. Aku gak salah lihat, Bu. Wallahi, aku melihat Bang Din di ruangan ini." Davian menyela dengan cepat. Suaranya pun bergetar. Air mata Bu Mahira menetes tanpa suara. Tangis yang bukan hanya karena haru, tetapi juga getir, karena kecewa, karena hampa. Kecewa karena harapannya melihat sang putra di ruangan ini ternyata tidak terwujud. Hampa karena hatinya begitu penuh, namun tak tahu harus menyampaikan apa pada menantunya yang masih kebingungan. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Bahkan ketika Azarin menatapnya penuh tanya, Bu Mahira hanya menarik napas panjang, lalu memalingkan wajah. Dengan suara pelan namun berat, dia berucap pada Davian, "Bawa ibu keluar." Davian terdiam sesaat, sebelum perlahan-lahan mendorong kursi roda. Suasana sunyi mencekam. Hanya suara alat-alat medis dan langkah sepatu mereka yang menggema di ruangan itu. Namun sebelum mereka benar-benar melewati ambang pintu, suara lirih Azarin menahan langkah mereka. "Apa yang terjadi, Bu? Apa yang aku tidak tahu soal Mas Din?" Langkah Davian langsung terhenti. Bu Mahira juga membeku. "Apa benar dia keluar negeri? Seperti yang Davi katakan padaku?" Tanya Azarin lagi, kali ini dengan suara bergetar. Ada luka yang menggantung dalam intonasinya, luka karena kebohongan, atau luka karena rasa kehilangan yang tak dia pahami sepenuhnya. Tangannya menggenggam erat selimut di atas perutnya, matanya memohon kejelasan. Bu Mahira tak menjawab. Hanya meremas gagang kursi roda begitu kuat, sampai buku-buku jarinya memutih. Davian di belakangnya, menunduk. Matanya terpejam sesaat, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Apa yang harus dia lakukan? Berbalik dan memberitahu bahwa Din sebenarnya belum lama dinyatakan hilang dalam kecelakaan dan mereka sempat mengira jenazahnya ditemukan terbakar. Atau tetap melangkah, menyelamatkan sang ibu dari emosi yang lebih besar, menyelamatkan Azarin dari fakta yang bisa mengguncang kehamilannya. Namun, satu hal yang disadari oleh Davian, jika kakaknya memang tak ada. Itu artinya, semua tadi hanya delusi. Dia menahan napas, lalu membuka mata perlahan. Punggungnya tegang, tangannya menggenggam gagang kursi roda. "Ibu, kita keluar dulu, ya," kata Davian akhirnya, memilih jalan paling aman. Suaranya datar, tetapi jelas mengandung guncangan batin. Langkah kaki mereka menyusuri lorong rumah sakit yang sepi, hanya diiringi suara samar alat-alat medis dan detak langkah yang nyaris tak bersuara. Lampu-lampu putih di atas kepala terasa terlalu terang, menyilaukan mata, seolah mengejek duka yang menggantung di udara. Sementara Davian terus mendorong kursi roda ibunya dengan pelan. Tubuh Bu Mahira tampak lelah, rapuh. 32. Namun yang paling menyakitkan adalah air mata yang mengalir deras di pipinya. Tak ada isak, tak ada suara, hanya tetes yang jatuh satu persatu, seperti hujan di malam tanpa angin. "Ibu minta maaf, Dav." Gumam Bu Mahira akhirnya, nyaris tak terdengar. "Ibu terlalu berharap." Davian menggeleng cepat, menelan ludah yang terasa seperti pasir. "Jangan bilang begitu, Bu. Ini salahku. Aku yakin aku lihat Bang Din. Aku yakin, Bu. Mungkin dia hanya keluar sebentar. Mungkin dia dipanggil dokter, atau..." "Sudah, Nak," potong Bu Mahira lirih, namun tegas. "Ibu gak sanggup kalau kamu terus kasih harapan palsu. Ibu,
Ibu cuma pengen lihat anak ibu hidup. Tapi kenyataannya, yang kita lihat barusan, cuma ruangan kosong. Hanya Aza dan Alina. Davian menggertakkan gigi, pandangannya kabur. Suara ibunya menamparkan hatinya tanpa ampun. Langkah mereka tiba di tikungan lorong menuju IGD. Bau khas antiseptik terasa menyengat. Seorang perawat yang sedang mendorong troli sempat menoleh, tetapi tak berkata apa-apa ketika melihat wajah keduanya. Davian menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak, seperti diikat tali ketakutan. Kata-kata ibunya menggores hati yang sejak tadi sudah terkoyak oleh rasa kecewa dan malu. Dia menahan napas, lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar. "Kalau aku salah lihat, Bu. Kalau ternyata tadi cuma halusinasi berarti aku ini bodoh. Bodoh karena terlalu berharap." Tangannya yang menggenggam pegangan kursi roda bergetar. Sementara Bu Mahira tak menjawab. Dia hanya menoleh sedikit, memandang wajah putra bungsunya dari bawah. Pandangannya sayu, namun penuh cinta. "Gak apa-apa. Kita semua sedang berduka, Nak. Wajar jika kita berhalusinasi karena terlalu berharap." Kalimat itu seperti gumpalan kabut yang menyelimuti hati Davian, lembut namun menyakitkan. Tangis yang sejak tadi dia jaga akhirnya pecah juga. Bukan isak yang menggema, bukan jerit yang meledak, hanya suara serak pelan yang tersangkut di kerongkongan, disertai air mata yang mengalir diam-diam. Tubuh Davian bergetar, dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang mencekik. "Aku benar-benar minta maaf, Bu. Maaf sudah membuat Ibu kecewa," bisiknya lirih. Bu Mahira segera mengangkat tangannya yang keriput, lalu mengelus lembut jemari anaknya yang masih mencengkeram pegangan kursi roda. Tatapan matanya lembut namun penuh luka. "Tak apa, Nak," ujarnya pelan. "Ibu juga salah. Ibu terlalu berharap, padahal seharusnya Ibu sudah belajar menerima sejak berita diturunkan, dan..." Mobil kakakmu terekam jelas di layar televisi. Tak ada jawaban, dia mengusap air matanya dengan punggung tangannya, kemudian menunduk. Tatapan matanya bertemu dengan sang ibu. Tak ada kemarahan, hanya kesedihan yang sama-sama mereka rasakan di dada. Bu Mahira lalu menatap jauh ke depan. "Hubungi papamu sekarang," ucapnya pelan, sebelum dia benar-benar kembali ke sini dengan hati yang lebih hancur dari kita. Davian mengangguk samar. "Aku antar ibu ke IGD dulu, nanti aku hubungi papa," ujarnya lirih. Sebelum akhirnya dia kembali mendorong kursi roda. Berikut narasi dan dialog dramatis serta emosional untuk adegan tersebut. Begitu memastikan sang ibu kembali berbaring di IGD, Davian beranjak keluar. Langkahnya cepat, ponsel sudah digenggam erat, berniat segera menghubungi sang ayah. Namun, belum sempat jari-jarinya menekan layar, matanya menangkap sosok yang tak asing dari kejauhan. 33. Langkah tegas pria parubaya itu terlihat dari ujung koridor menuju halaman depan rumah sakit. Di sampingnya ada Vera yang berjalan cepat, dan seorang pria asing berkemeja batik rapi dengan wajah serius. Mungkin teman Vera, pikirnya. Namun, itu bukan yang membuat Davian kehilangan napas. Bukan. Melainkan tatapan ayahnya yang lurus menembus dada. Tatapan yang penuh harap, sekaligus haru. Tatapan seorang ayah yang baru saja menggantungkan seluruh hidupnya pada kalimat, "Din masih hidup," dan kini menuntut kebenaran itu di hadapan anak bungsunya. Davian menelan air liurnya, ponsel di tangannya perlahan diturunkan. Napasnya memburu. Dingin menjalar di tengkuknya. Dia tak tahu harus bicara apa. Harus mulai dari mana. Dadanya berdentum sekeras gong di tengah panggung sunyi. Langkah Pak Argatama kian mendekat. Sorot matanya menyala, bukan oleh amarah, tetapi oleh gelombang emosi yang nyaris tak bisa dia tahan. "Davian," serunya lantang. "Kamu tadi bilang kakakmu masih hidup." Davian terdiam.
Sekarang di mana kakakmu? Masih diam. Hanya napas Davian yang terdengar berat. Di mana dia sekarang? Suara Pak Argatama kian mendesak. Vera yang berdiri di belakang Pak Argatama ikut menatap Davian, menunggu. Namun, pria muda itu masih tetap membisu, menunduk perlahan, menyembunyikan wajahnya di balik bayangan rasa bersalah. Pak Argatama melangkah lebih dekat, kini hanya 1 jengkal dari wajah putranya. "Kamu lihat dia, kan?" jawab Davian. Suaranya pecah, separuh bergetar. Davian menggigit bibirnya, kedua tangannya mengepal. Matanya mulai memerah. Dia ingin bicara. Sangat ingin. Namun, rasa takut dan malu membuat lidahnya keluh. Pak Argatama pun mengerutkan dahi, menatap wajah anaknya yang tak kunjung menjawab. "Kenapa kamu diam? Apa yang terjadi?" Davian mengangkat wajah, menatap ayahnya dengan mata basah, dan suara pelan yang nyaris tak terdengar. "Maaf, Pak." Pak Argatama mematung. Suara putranya terasa seperti hantaman palu ke dada, tajam, berat, dan tak berbelas kasih. Sorot matanya langsung mengeras, rahangnya menengatup, dan napasnya tercekat. Aku salah lihat," lanjut Davian pelan. "Tadi aku yakin itu Mas Din, Pak, tapi waktu aku bawa ibu ke ICU, dia gak ada di sana." Pak Argatama tak berkedip. Tubuhnya menegang, seolah semua tulangnya mengeras menjadi batu. Harapan yang tadi tumbuh di dadanya, sehangat mentari pagi, kini runtuh seperti langit yang menurunkan hujan badai. "Jadi, kamu bohong." Suara pria parubaya itu terdengar dalam, serak, tetapi penuh tekanan emosi yang tak bisa ditutupi. "Enggak, Pak. Aku gak bohong. Aku sungguh lihat sosok yang kupikir itu Bang Din. Dia memeluk Mbak Asa dan Alina. Aku yakin. Tapi ternyata saat kami ke sana lagi, hanya Mbak Asa dan Alina yang ada di ruangan itu." 34. Pak Argatama mengalihkan pandangannya. Kepalanya pelan-pelan menggeleng, tangan kirinya mengepal erat di sisi tubuh. Ada sesuatu yang patah dalam diamnya, sesuatu yang tak bisa dilihat, tetapi sangat terasa. Matanya mulai memerah, tetapi tak setetes pun air mata jatuh. "Jadi, kamu buat ayahmu ini berharap untuk kedua kalinya, hanya agar dihancurkan lagi," bisiknya, nyaris tanpa suara. Davian menunduk makin dalam, menahan desakan air mata yang makin sulit dibendung. "Aku minta maaf, Pak. Sungguh, aku gak tahu kalau itu hanya halusinasiku saja." Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya sunyi yang membungkus mereka seperti kabut yang enggan menguap. Lalu, Pak Argatama menghembuskan napas panjang sekali, seperti menarik semua luka ke dalam dada. "Vera," gumamnya, masih menatap kosong ke depan. "Seharusnya tadi kita tetap menunggu hasil forensik, lalu membawa pulang jasad Din." "Pak, aku benar-benar melihat Abang." "Sudahlah," potong Pak Argatama. "Kamu bisa membohongi kami semua jika kamu mengalami kecelakaan. Dan jika saat ini kamu kembali berbohong, bukanlah hal yang aneh bagi Papa Davi." Sejenak dia menghela napas betat, sebelum kembali berkata, "Candaanmu kali ini, tidak bisa Papa terima." Davian tak lagi menjawab, hanya sorot mata yang diliputi rasa bersalah yang amat besar. Sementara Vera ikut merasakan kecewa yang amat besar. Di benaknya masih terngiang bagaimana Pak Argatama meminta tunangannya lebih cepat mengemudikan mobil, agar bisa bertemu dengan Din. Namun yang terjadi hanyalah halusinasi Davian semata. Tanpa berkata-kata lagi, Pak Argatama memasuki IGD di mana istrinya berada. Hancurnya perasaannya saat ini, mungkin lebih hancur lagi kondisi sang istri. Azan maghrib menggema pelan di langit senja, menyelinap lewat jendela-jendela rumah sakit yang tinggi dan dingin.
Di lorong yang senyap dan berbau alkohol medis, langkah Pak Argatama terdengar mantap meski ada beban berat yang menggelayuti dadanya. Di sampingnya, Bu Mahira berjalan perlahan, wajahnya tampak lebih segar meski sorot matanya masih sembab. Davian mengikuti mereka dari belakang, diam-diam, seakan takut suara langkahnya mengusik ketegangan yang belum reda. "Bagaimana kabar Asa?" tanya Pak Argatama pelan, lebih terdengar seperti gumaman yang terlempar ke udara. "Apa dia sudah tahu kondisi Sata ini?" Bu Mahira menghela napas sebelum menjawab, "Asa belum tahu. Itu sebabnya tadi ibu memilih pergi dari ICU. Ibu takut keceplosan kalau dia tanya banyak soal suaminya." Pak Argatama mengangguk. Tangannya menyentuh punggung istrinya, memberi isyarat penguatan tanpa banyak kata. "Kalau malam ini sudah jelas kabarnya," lanjut Pak Argatama, suaranya dalam dan tenang, namun penuh geti. "Kita harus tetap sampaikan ke Asa. Siap atau tidak siap, kita harus mulai pengajian malam ini." Bu Mahira hanya menunduk. Matanya kembali memerah, tetapi dia tetap menahan tangis, seperti biasa, seperti sudah terlalu sering. Dia mengangguk pelan, tak ingin bicara karena takut suaranya bersaing dengan tangis. Sampai di depan pintu ruang VIP, Pak Argatama berhenti sejenak. Dia memutar kenop perlahan, menatap istrinya dengan lembut lalu berkata, "Abis salat, Papa akan temui Asa. Kasihan dia." 35. Pintu pun terbuka lebar, tangan Pak Argatama refleks mempersilakan istrinya melangkah lebih dulu. Namun, belum sempat itu terjadi, langkah mereka terhenti. Mata mereka membelalak tak percaya. Di dalam ruangan, Azarin duduk di atas kursi roda dengan senyum lebar. Di samping kanannya Din berdiri tegak meski wajahnya pucat dan tubuhnya tampak masih lemah. Alina duduk berdiri di sisi kiri Azarin, menatap dengan mata berbinar bahagia, serta senyuman manis. Sementara di sudut ruangan, pengasuh Alina berdiri dengan tenang, mengawasi dengan penuh perhatian. Hening. Sunyi. Waktu seolah berhenti berdetak. Kedua parubaya itu saling berpandangan, seakan ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Namun Davian tak menunggu lebih lama. Dia menerobos langkah kedua orang tuanya, berlari tergesa dan langsung berhambur ke arah Din. Tanpa pikir panjang, dia memeluk sang kakak dengan erat, sekuat tenaga, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Namun, pelukan itu membuat Din meringis. "Aduh, Dav. Pelan dikit, badanku sakit," seru Din, setengah bercanda, setengah menahan nyeri. Namun Davian tak peduli. Dia menangis dalam pelukan itu, air matanya tumpah ruah. "Abang jahat. Aku udah buat papa dan ibu kecewa karena mereka kira aku bohong. Tapi aku gak bohong, Bang. Aku tahu abang masih hidup. Aku yakin." Din tersenyum kecil. Tangannya berusaha mengusap punggung adiknya yang masih gemetar. "Aku tahu kamu datang ke ICU," Alina yang melihat, jawab Din, membuat Davian refleks memukul punggung Din. Dan lagi-lagi lelaki itu meringis kesakitan. "Tega, ya. Sampai buat ibu nangis." Kesal Davian, tetapi tak melepaskan pelukannya. "Apa bedanya dengan kamu yang bohongi aku kemarin, Aku kira kamu koma, tahunya sehat-sehat aja. Kalau aku tahu kamu baik-baik aja, mungkin aku gak akan ninggalin istriku sendirian. Mungkin aku gak akan alami kecelakaan itu." Davian makin terisak. Bibirnya bergetar hebat. Dia menarik diri dari pelukan itu, menatap kakaknya dalam-dalam, lalu berucap dengan suara parau. "Itu artinya Mbak Asa dan Alina bohong tadi di ICU?" tanya Davian sambil melirik kakak ipar serta keponakannya. Alina tersenyum makin lebar sebelum akhirnya menjawab, "Alina dan Bunda diminta ayah buat bohong, katanya mau ngasih kejutan," sahut Alina semringah. "Kakek, nenek dan Om David kejut, kan?"